Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan memberikan tutorial Dapodik 2026 ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini teman-teman ya, cara ganti kepala sekolah di Dapodik 2026 yang benar. Karena ini banyak permintaan di kolom komentar ya, Bang, tutorial cara ganti kepala sekolah, Bang. Nah, di kesempatan kali ini akan saya bahas teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman operator sekolah ini wajib paham, ini maksudnya ya. Operator sekolah itu wajib paham maksudnya. Ini ada tahapannya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah jalan. Silakan nanti tutorialnya bisa diikuti gitu ya, supaya nanti teman-teman operator yang baru khususnya itu bisa mendapatkan pemahaman. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Saya akan membahas di PPT dulu teman-teman ya, supaya nanti ada pemahaman gitu. Cara ganti kepala sekolah di Dapodik 2026. Yang pertama itu kepala sekolah yang lama jangan dibuntasikan kalau memang mutasi, atau jangan dipensiunkan dulu sebelum KS baru masuk Dapodik. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi nanti tidak bisa sinkron ya gitu. Kemudian yang kedua, fotokopi SK penugasan kepala sekolah baru dan KS lama supaya kedinaskan. Nanti dinas yang memutasikan kepala sekolah tersebut dan memberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah ke Dapodik sekolah masing-masing. Jadi yang bisa memutasikan kepala sekolah masuk ke Dapodik kita itu hanya dinas pendidikan. Jadi nanti teman-teman bisa berhubungan dengan dinas pendidikannya. Dan juga nanti itu yang bisa memberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah itu hanya dinas. Nanti mereka yang menginputkan atau yang memasukkan ke Dapodik kita gitu ya. Tentunya ya dari Dapodik dinas gitu. Nanti Dapodik kita ya tinggal tarik data. Intinya hanya dinas yang bisa gitu. Nah, kemudian setelah diinputkan oleh dinas, cek di SP Datadik. Pastikan KS baru sudah ada ya di SP Datadik. Kemudian setelah masuk di SP Datadik, itu diupdate password KS baru tersebut ya di SP Datadik gitu. Jadi silakan passwordnya itu bisa diupdate atau bisa disamakan dengan password sebelumnya. Kemudian jika sudah, silakan Dapodiknya tarik data atau sinkron. Nah, setelah ditarik data, KS baru kan masuk nih ke Dapodik ya. Nah, silakan KS lamanya itu bisa dimutasikan teman-teman, supaya tidak ada kepala sekolah ganda gitu ya. Nah, kemudian setelah dimutasikan kepala sekolah yang lama, ini kan berarti tinggal kepala sekolah yang baru ya. Masukkan password KS yang baru tadi. Password yang dari SP Datadik tadi ya, itu disamakan di Dapodiknya. Di penugasan kepala sekolah baru, nanti kita praktikan langsung ya. Baik di SP Datadik maupun di Dapodik, teman-teman tidak usah khawatir. Kemudian cek juga KS baru apakah sudah masuk di tugas tambahan atau belum. Jadi pastikan setelah diinputkan oleh dinas dan kita sudah tarik data, itu di tugas tambahannya sudah masuk kepala sekolahnya gitu ya. Kemudian ke pengaturan, ke manajemen pengguna, KS baru tersebut diberi hak akses sebagai kepala sekolah agar bisa tukar akses pengguna gitu, supaya nanti bisa melakukan sinkronisasi. Nah, jika sudah semua, Dapodiknya silahkan disinkronkan. Ini tahapannya teman-teman ya, ini tahapannya. Silahkan bisa di screenshot ya, untuk gambaran aja silahkan. Saya beri waktu untuk men-screenshotnya silahkan ya. Nah, sekarang kita langsung praktik aja. Langkah pertama, nah teman-teman, langkah pertama itu masuk ke SP Datadik ya. Silahkan masuk ke SP Datadik. Di bagian akun di sini klik aja. Kemudian cek di daftar akun ya. Di daftar akun silahkan dicek.
kita pilih PTK, kemudian kita tampilkan. Nah, pastikan ini kepala sekolah yang baru itu sudah masuk dari sini ya, di sini maksudnya sudah masuk. Jadi setelah diinputkan oleh dinas gitu ya, eh, di Dapodik dinas tentunya, itu pastikan di sini sudah masuk ya, di SP Datadik sudah masuk di sekolah kita gitu. Nah, jika sudah masuk teman-teman, ini ke sini ya, cari nama kepala sekolahnya nih. Kebetulan ini ya. Mohon maaf ini datanya kami blur. Nah, untuk reset password di sini ada tanda pensil. Teman-teman klik saja. Nah, silakan di sini dimasukkan passwordnya. Bisa menggunakan password yang baru ataupun password yang sebelumnya. Nah, jika PLT kepala sekolah di sini passwordnya berarti disamakan dengan sekolah induknya gitu ya. Tapi jika kepala sekolah ya silakan di reset atau bisa disamakan dengan password sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kita tutup, kita update ya, silahkan kita update, nanti tersimpan. Di sini nih passwordnya ya, diupdate nanti tersimpan, kita tutup ya. Nah, setelah memastikan kepala sekolah itu sudah masuk di SP Datadik dan sudah di reset passwordnya, teman-teman masuk ke Dapodik. Ini tahapannya teman-teman ya, mohon maaf mungkin ini agak panjang ya, bisa disimak supaya nanti tidak salah jalan ya. Setelah masuk di SP Datadik dan passwordnya sudah di reset, teman-teman langsung ke sini ke tarik data ya. Silakan ini di apa namanya di klik semua gitu ya. Nah, kalau tarik data itu ada invalid juga nggak masalah ya, apalagi warning bisa lah kalau tarik data. Kecuali sinkron harus valid semua ya, harus valid semua gitu. Jadi untuk memasukkan yang dari SP Datadik boleh tarik data, boleh sinkron sama aja ya, sama aja yang penting masuklah seperti itu. Tapi umumnya ya tarik data gitu. Setelah tarik data, kepala sekolah ini kan tentunya masuk nih ke bagian sini ya. Kita cek di bagian GTK di sini teman-teman ya. Di bagian tendik kan kalau kepala sekolah. Nah, di bagian tendik di sini ya. Ini pastikan sudah masuk. Nah, ini kan Dapodiksa kepala sekolahnya 1 ya. Nah, umpamanya di teman-teman itu ada kepala sekolah yang lamanya di sini gitu ya. Silakan tinggal diklik kepala sekolah lamanya. Kemudian ke penugasan di sini ya. Kemudian di sini keluarnya apakah kepala sekolah yang tadinya di sekolah kita itu yang ada di Dapodik, apakah dia mutasi atau pensiun. Tinggal disesuaikan aja. Jika memang kepala sekolah lamanya itu mutasi ke sekolah yang lain, berarti kita pilih mutasi. Jika kepala sekolah lamanya pensiun, ya kita pilih pensiun gitu teman-teman ya. Nah, tanggal keluarnya silakan bisa dilihat di SK penugasan kepala sekolahnya atau di SK pensiun kepala sekolahnya gitu teman-teman ya. Kalau sudah klik simpan dan tutup, sehingga nanti kepala sekolah yang lama itu akan menghilang dari sini karena sudah mutasi atau pensiun, sehingga di sini nanti hanya ada kepala sekolah yang baru ya. Nah, setelah memastikan kepala sekolah yang baru ada di sini, teman-teman ke sini ke penugasan. Nah, di sini buat akun dulu ya, buat atau ubah akun PTK. Nah, di sini silahkan masukkan teman-teman ya. Silahkan di sini bisa diedit nih. Dimasukkan password yang tadi di SP Datadik itu ya, yang kita reset atau kita samakan. Jadi password di sini itu disamakan dengan password yang ada di SP Datadik kepala sekolah baru tadi gitu. Silakan diketik manual, kemudian konfirmasi password, kemudian simpan ya, kemudian simpan. Nah, supaya nanti akunnya itu terverifikasi atau sudah adalah akunnya ya. Nah, sudahlah seperti itu. Jangan lupa setelah teman-teman membuat akun dengan memasukkan password, teman-teman juga cek di bagian ini, di bagian tugas tambahan ya,
di bagian tugas tambahan kepala sekolah. Ini pastikan di sini jabatan PTK kepala sekolahnya beserta nomor SK dan TMT-nya itu sudah ada. Sudah masuk yang dari SPDA tadi, sudah masuk yang dari dinas ya. Sudah masuk ke sini karena ini yang bisa input ya dinas. Sudah masuk ya intinya karena sudah ditarik data oleh kita, sudah masuk. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika passwordnya sudah dimasukkan di penugasan, kemudian sudah ada tugas tambahannya, supaya nanti bisa sinkron dan bisa tukar akses pengguna, teman-teman jangan lupa ke sini, ke pengaturan, ke manajemen pengguna. Kemudian di sini masukkan kode registrasi sekolah ya, seperti biasa. Kemudian ke sini. Nah, kita perbesar dulu. Ini kita tutup ya. Nah, di sini kita cari GTK. Nah, kita cari nama kepala sekolah ya. Di sini ada nama GTK kepala sekolah, kita klik. Nah, ini kan saya sudah ada hak akses sebagai kepala sekolah. Jika teman-teman di sini belum ada untuk kepala sekolahnya ya, setelah kita klik nama kepala sekolahnya, silakan di sini klik tambah, kemudian pilih kepala sekolah, kemudian simpan. Tujuannya apa? Supaya nanti menu sinkronisasinya di kepala sekolah ini muncul ya, muncul menu sinkronisasinya, dan juga nanti bisa tukar akses pengguna untuk kepala sekolah ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika rangkaian ini sudah semua, silakan dapodiknya bisa disinkronkan. Itu akan permanen nanti kepala sekolahnya. Karena apa? Karena sudah diinputkan oleh dinas, di SPDA tadi sudah masuk, kemudian passwordnya sudah di reset, kemudian di dapodiknya tadi sudah passwordnya disamakan, tugas tambahannya juga sudah ada, kemudian di bagian pengaturan manajemen pengguna juga sudah diberikan hak akses sebagai kepala sekolah, sehingga nanti bisa sinkronisasi dengan tukar akses pengguna, atau umpamanya ada perubahan data di kepala sekolah itu nanti bisa masuk. Jangan lupa yang terakhirnya dapodiknya sinkron ya ke sini, nanti dia bisa tukar akses pengguna, disinkronkan gitu teman-teman ya. Nah, itu tahapannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.